Hello everyone, welcome back. In this session, we are going to talk about the difference between past simple and past continuous. As we all know bahwa past simple dan past continuous digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lalu, but for past continuous, it's more specifically untuk kejadian yang sedang berlangsung atau sedang terjadi di masa lalu. Okay, well, let's take a look to the formula first. Untuk rumus past simple, yaitu subject plus predicate bentuk kedua. Seperti apa itu predicate bentuk kedua? Mari kita ingat-ingat kembali bahwa predicate dibagi menjadi dua. Ketika suatu kalimat mengandung kata kerja, maka predikatnya adalah kata kerja tersebut. Karena ini predikat bentuk kedua, of course, kata kerjanya juga bentuk kedua. Ya, sedangkan jika kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja, maka predikatnya diganti menjadi to be. Oke, well, untuk kata kerja bentuk kedua dibagi menjadi regular and irregular. Yang regular, yang umum di sini adalah kata kerja yang perubahannya mengikuti pola umum, yaitu kata kerja ditambah di atau ed. For example, ada play, ditambah ed menjadi played. Work menjadi worked, watch menjadi watch. Oke, sedangkan untuk yang irregular, kata bentuk kedua yang perubahannya tidak mengikuti pola tertentu alias random. For example, ada go, bentuk keduanya berubah menjadi went, do, did, eat, ate, drink, drank, read, read. Untuk read di sini, spellingnya atau tulisannya tetap, namun untuk pronunciation-nya berubah jadi read menjadi read. Oke, well, sedangkan untuk to be bentuk kedua terdiri dari was and were. Was adalah bentuk kedua dari am dan is, sedangkan were adalah bentuk kedua dari are. Oke, lalu how about the usage? Bagaimana dengan penggunaannya? Let's take a look to the example here. Untuk yang pertama, contoh dari past simple. I read a book yesterday. Saya membaca buku kemarin. Kata keterangan waktu yang digunakan adalah yang di green box here. Bisa yesterday, last night, 2 days ago, on Monday, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang past continuous, here, contohnya, I was reading a book yesterday at 7 p.m. Saya sedang membaca buku kemarin jam 7 malam. Well, untuk keterangan waktunya hampir sama dengan yang past simple. We can use the one in the green box, namun waktunya lebih spesifik. Yesterday, jam berapa? At 7 p.m. Bisa juga misalnya last night at 7 p.m. Remember? The time is specific. Oke, well, past continuous dan past simple bisa juga digunakan dalam satu kalimat. Ketika terdapat dua klausa, ketika terdapat dua kejadian yang seperti ini. Kejadian pertama sedang berlangsung. For example here, I was having dinner, sedang makan malam dari pukul 7 sampai pukul 8. Sedang berlangsung di sini. Ketika tiba-tiba ada kejadian kedua yang memotong. He called me at 7:30 p.m. Oke, untuk kejadian yang sedang berlangsung menggunakan past continuous, sedangkan untuk kejadian yang memotong menggunakan simple past. Oke, dan untuk penghubungnya, untuk keterangan penghubungnya di sini bisa menggunakan when, like this. I was having dinner when he called me. Saya sedang makan malam saat dia atau ketika dia menelponku. Bisa juga when-nya dipindah ke depan. When he called me, jangan lupa koma di sini. Saat dia menelponku, aku sedang makan malam. Okay, well. And Oke, kita juga bisa menggunakan while
untuk kegiatan yang like this. Oke, ketika kegiatan pertama sedang terjadi dan bisa digunakan sebagai background kejadian di situ. For example, I was walking on the beach. Ketika kejadian kedua terjadi. Kejadian kedua menggunakan past simple dan kita menggunakan kata penghubung atau keterangan while di sini sementara. Oke, well, and while di sini digunakan untuk menyatakan background kejadian tersebut. Ya, while I was walking on the beach, it started to rain. Ketika saya berjalan di pantai, tiba-tiba mulai hujan. Oke, bisa juga dipindah urutannya. It started to rain while I was walking on the beach. Itu mulai hujan ketika saat saya sedang berjalan di pantai. Okay, well, everyone please remember bahwa while di sini digunakan untuk menyatakan background kejadian, di mana diikuti oleh past continuous. Oke, lalu past continuous tense, ini khusus past continuous, bisa juga digunakan untuk menyatakan dua kejadian yang sedang terjadi bersamaan di masa lalu. Okay, for example, ada kejadian pertama, I was studying, saya sedang belajar, sedangkan kejadian yang kedua, my sister is watching TV. Adikku sedang menonton TV, dan dua kejadian tersebut terjadi secara bersamaan. Kita bisa menggunakan kata penghubung while di sini. While I was studying, my sister was watching TV. I was studying while my sister was watching TV. Oke, bisa diingat di sini bahwa kedua klausa di sini menggunakan past continuous. Kedua klausa menggunakan past continuous dan dihubungkan dengan while untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi bersamaan. Okay, well, everyone, that's all for today. Thank you for watching. See you next time.